Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat hari Minggu, Romo. Baik, terima kasih. Satu hal yang sering saya dengar dari apa yang dikatakan oleh ibu saya ketika saya masih kecil adalah ketika melihat orang gila di pinggir jalan atau ketika melihat peminta-minta, di sana Tuhan Yesus ada dan hadir pada diri orang-orang tersebut. Karena itu jika ada sesuatu padamu, apa yang engkau punyai, apakah itu makanan atau uang sedikit, maka jangan segan-segan engkau berikan kepada mereka, karena mereka adalah gambar Tuhan Yesus yang hadir. Karena sering disebut-sebut oleh orang tua, atau boleh dikatakan dinasihatkan demikian, maka gambaran itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, melekat dalam benak, dalam pikiran, dan juga seringkali akhirnya menggerakkan tindakan atau perbuatan yang lama-lama tidak hanya sekedar untuk orang-orang yang mengalami kekurangan demikian, tetapi bagi siapa saja yang dijumpai atau yang datang mengeluh karena kesusahan atau kesulitan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, sabda Tuhan hari ini menggambarkan hal yang menurut saya sudah dikatakan oleh orang tua saya dalam pengalaman atau perjalanan hidup saya. Ketika kita mendengarkan nubuat Yesaya dalam bacaan pertama, di sana dikatakan dengan sangat jelas, hendaklah kamu memberikan makanan kepada orang yang tidak makan. Hendaklah kamu memberikan pakaian kepada mereka yang telanjang. Hendaklah kamu menerima mereka dan menampung mereka di rumahmu, membuka pintu rumahmu untuk mereka yang membutuhkan tumpangan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, masih banyak lagi penjelasan soal itu selanjutnya. Tetapi dari kalimat-kalimat awal nubuat Nabi Yesaya ini, saya kira bagi kita sekalian yang mendengarkannya, bukan hal yang asing atau hal yang baru. Bahwa memang seperti itulah hendaknya anak-anak Allah dalam bertindak atau berbuat dalam kehidupannya setiap hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, bagaimana cara kita menyatakan apa yang dikehendaki oleh Allah untuk kita lakukan? Kembali dikatakan oleh Rasul Paulus melalui teladan hidupnya sendiri. Ketika ia mengingatkan jemaat di Korintus melalui suratnya yang pertama, bagaimana mereka harus mengungkapkan atau menyatakan iman mereka sebagai pengikut Kristus, orang-orang Kristen. Hendaknya mereka menggunakan atau memanfaatkan dirinya, hidupnya, segala sesuatu yang ada padanya, bukan untuk mengungkapkan atau menyatakan dirinya sendiri, tetapi untuk mengungkapkan atau menyatakan Kristus Yesus, Tuhan, Sang Guru, yang telah mengajarkan bagaimana bersikap dan bertindak dalam rangka menyatakan atau mengungkapkan iman. Karena itu Paulus mengatakan bahwa saya tidak pandai berkata-kata, saya hanya pandai
berbuat atau bertindak dalam rangka mengungkapkan atau menyatakan siapa Kristus Tuhan yang saya imani. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, jika kita menonton berita dalam media-media komunikasi atau juga menonton berbagai macam acara atau kegiatan rohani, atau juga jika kita khusus melihat khotbah-khotbah, banyak khotbah-khotbah hebat yang bisa kita dengar dan kita temukan. Tetapi Bapak, Ibu, saudara-saudari, tidak sebanyak kata-kata yang diungkapkan dalam khotbah-khotbah hebat itulah perbuatan-perbuatan hebat yang dibuat oleh manusia dalam hidup nyata sehari-hari. Jika demikian, maka akan ada banyak Mother Teresa dari Kalkuta yang hidup pada zaman ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari, jangan-jangan para pengkhotbah ini tidak buat apa-apa, hanya ngomong doang. Khotbah hebat, tampil di YouTube, wah luar biasa. Jangan-jangan tidak buat apa-apa dalam tindakan nyata. Inilah yang harus dikritisi, dilihat. Bahwa khotbah yang hebat itu bukan berangkat dari kata-kata, tetapi dari sebuah tindakan, perbuatan. Dan itu lebih bersuara atau berbicara daripada kata-kata doang. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, saya yakin semua umat beriman ini lebih berbicara dari saya dalam berkhotbah. Khotbah tidak harus berdiri di sini, di mimbar. Tidak. Saya yakin umat beriman ini lebih banyak bersaksi daripada saya. Bersaksi tidak harus maju ke depan, mengungkapkan dengan kata-kata di hadapan banyak orang, mengisahkan tentang pengalaman cerita hidup, tidak. Tetapi bagaimana bertindak, berbuat, melakukan apa yang dikatakan oleh Kristus di tengah-tengah kehidupan nyata sehari-hari, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah lingkungan masyarakat, di tengah-tengah tempat kerja. Di sana kita menyatakan atau mengungkapkan iman kita melalui sikap dan tindakan nyata hidup kita. Dan ketika orang melihat kita, orang mengenal siapa Yesus sesungguhnya. Orang tahu bagaimana ajaran Kristus yang sebenarnya. Dan ketika mereka melihat kita, bertemu dengan kita, mengalami kehidupan bersama kita, akhirnya mereka mengambil sebuah pilihan yang tepat. Saya harus menjadi pengikut Kristus seperti orang-orang ini. Inilah yang benar, inilah yang harus diikuti. Dan itulah yang dinamakan oleh Kristus dalam khotbah di bukit kepada para rasul. Hendaklah kamu menjadi garam dunia. Hendaklah kamu menjadi terang dunia. Di mana ada kamu, di sana kegelapan hilang, lenyap, sirna. Di mana ada kamu, di sana kehambaran kehidupan itu hilang, lenyap. Hidup menjadi lebih nikmat dijalani bersama. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, panggilan seluruh umat beriman Kristiani, panggilan hidup kita adalah bagaimana menampilkan Kristus dalam perjalanan hidup kita dan juga mewartakan ajarannya atau Injilnya kepada orang-orang yang kita jumpai melalui tindakan dan perbuatan nyata hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, semoga pesan penting dari sabda Tuhan yang kita dengarkan hari ini menguatkan kita setelah pulang dari gereja ini, kita bersaksi di sana, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah lingkungan karya atau pekerjaan kita, sehingga orang mengenal siapa Kristus. Semakin banyak orang mengenal Kristus, itu semakin baik, semakin bagus. Semakin banyak orang mengenal ajaran Kristus, itu semakin baik, semakin bagus. Dunia ini akan bercahaya, kegelapan akan sirna, sebagaimana yang dikatakan oleh
Nabi Yesaya dalam bacaan pertama yang kita dengarkan dalam perayaan Ekaristi Kudus ini. Amin.